adalah salah satu spot atau tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah di dalam area kampus. Lingkungan alam dan manusia adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia selamanya hidup berdampingan dengan alam, membutuhkan, memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, terkadang manusia kurang menghargai dan kurang peduli terhadap lingkungan dan alam sekitar. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak termasuk pemerintah. Situasi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Peran aktif masyarakat yang bersentuhan langsung dengan keadaan lingkungan dan alam sekitarnya menjadi poin utama untuk membawa kita kepada hasil yang lebih efektif dan positif. Mari kita mulai dengan hal-hal sederhana seperti kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang. masalah sampah plastik adalah isu global yang dapat mempengaruhi lingkungan, kesehatan manusia, dan keanekaragaman hayati. Sampah plastik seringkali tidak terurai dan bertahan pada lingkungan selama ratusan tahun dan dapat menyebabkan polusi di darat dan di laut. Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah penting dalam menghadapi masalah ini. Bisa dengan cara menerapkan kebijakan dan regulasi seperti larangan atau pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, standar dan peraturan daur ulang, serta melakukan edukasi dan kesadaran masyarakat seperti kampanye dan melalui media massa, program pendidikan di sekolah dan universitas. Selain itu juga dapat menyediakan infrastruktur dan pembangunan fasilitas daur ulang dan pengolahan sampah, penyediaan tempat sampah yang terpisah, serta menjalin kerjasama internasional seperti berbagi pengetahuan dan teknologi dengan negara lain. Daur ulang sampah plastik adalah proses mengubah limbah plastik menjadi bahan atau produk baru untuk mencegah akumulasi di lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan baku baru. Dalam mendaur ulang sampah terdapat konsep 3R, yaitu yang pertama reduce, yang berarti mengurangi jumlah barang dan material yang digunakan. Yang kedua, reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Dan yang ketiga yaitu daur ulang, menjadi produk baru yang mencegah pembuangan material yang masih bisa dipakai. Pada kali ini, kami jalan menuju ke rumah salah satu narasumber di area Jalan Muli untuk mewawancarai terkait pencemaran lingkungan di sekitar Muli. Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Elviana Manda. Di sini saya akan mewawancarai warga di sekitar lingkungan Muli mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Elviana Manda bersama kedua rekan saya. Kami mahasiswa Universitas Musamus, Merauke jurusan Pendidikan Kimia, saat ini sedang mengadakan tugas penelitian mengenai pencemaran lingkungan. Bolehkah kami meminta waktu Ibu untuk mewawancarai? Boleh, silakan. Boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Menti. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendapat Ibu mengenai kesehatan lingkungan di sekitar tempat tinggal Ibu? Selama saya berada di lingkungan sini, untuk ke lingkungan di sekitar tempat tinggal saya cukup bagus, sehat, dan kalau hanya saat musim hujan saja mungkin terdapat beberapa genangan air karena memang daerahnya sedikit berlumpur. Masuk pertanyaan kedua, seberapa besar kesadaran masyarakat sekitar mengenai kebersihan lingkungan? Sangat bagus, karena setiap ibu-ibu rumah tangga selalu mengumpulkan sampah di tempat-tempat sampah atau di kresek, misalnya sampah-sampah rumah tangga, selalu dipisahkan antara sampah-sampah yang tidak bisa terurai, itu apa? Sampah non-organik ya. Nah, itu dengan yang sampah-sampah plastik itu selalu dipisahkan. Yang ketiga, apa saja jenis sampah yang lebih dominan terlihat saat berpengaruh buruk bagi lingkungan sekitar? Sampah plastik tentunya.
apakah ada pengelolaan yang dilakukan oleh warga sekitar terhadap sampah yang diperoleh seperti dibakar atau penanganan baik lainnya? Nah, kebetulan kita di sini rutinitasnya setiap minggu sekali, khususnya hari Selasa, ada petugas sampah mungkin dari pemerintah untuk datang angkut sampah. Jadi setiap hari Selasa pasti diangkat Selasa pagi. Tapi kalau khusus untuk sampah-sampah rumah tangga, untuk sampah yang basah, biasa kita isi di tempat sampah karena itu biasa untuk makanan ternak, dipisahkan. Jika seandainya tidak ditangani, lantas sampah yang diperoleh apakah akan dibuang ke sungai, got, atau selokan? Tidak pernah, karena di sini juga tidak ada got, tidak ada selokan, tidak ada juga sungai. Jadi selalu diangkat untuk sama tukang sampah, dan juga kalau sampah-sampah yang basah itu biasa kita kumpulkan untuk makanan ternak. Terus selanjutnya, dampak apa yang biasa dirasakan masyarakat sekitar akibat pencemaran lingkungan? Lebih ke nyamuk, banyak nyamuk. Itu saja, banyak nyamuk. Kalau genangan air itu bukan karena sampah, kan memang ada tempat-tempat yang ini seperti berlumpur begitu, misalnya genangan air atau tanah yang tidak rata. Ya terdapat genangan air, bukan karena efek sampah. Yang terakhir, kira-kira di sekitar lingkungan ini ada tempat sampah di setiap lorong atau jalan begitu? Betul, ada. Itu dikumpulkan memang sama warga karena memang nanti setiap hari Selasa diangkat dengan mobil sampah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga ke depannya kita semua mempunyai kesadaran bagi untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Sekian. Kemudian kami lanjut menuju ke rumah narasumber kedua untuk mewawancarai warga di sekitar Ampera. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Fibriani Dero. Di sini saya akan mewawancarai warga yang ada di sekitar lingkungan Ampera mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu warga di lingkungan Ampera. Selamat siang kakak. Perkenalkan, nama saya Yohana Fibriani Dero bersama dengan kedua rekan saya. Kami dari mahasiswa Universitas Musamus Merauke, jurusan Pendidikan Kimia. Saat ini kami sedang mengadakan tugas penelitian mengenai pencemaran lingkungan. Bolehkah kami meminta waktunya kakak sebentar untuk diwawancara? Ya, bisa. Boleh tahu ini dengan kakak siapa? Ilva Rahma. Baik kakak, kita ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat kakak mengenai kesehatan lingkungan di sekitar tempat tinggal kakak? Sampai nggak ya? Ya. Pendapat saya untuk di area Ampera 1 kurang bersih dikarenakan karena dekat dengan Pasar Wamanggu yang di selokannya masih banyak sampah dan dapat untuk kebersihannya kurang baik dari kesadaran masyarakatnya dan bisa mengakibatkan penyakit DBD. Baik kakak, kira-kira seberapa besar kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan di sekitar ini? Untuk sekarang masyarakat di sekitar Ampera masih kurang kesadarannya dalam membuang sampah sembarangan. Di lingkungan sini kira-kira jenis sampah apa yang lebih dominan terlihat yang sangat berpengaruh bagi kesehatan lingkungan? Untuk sekarang banyaknya sampah organik, tapi lebih dominan sampah plastik. Baik kak, apakah ada pengelolaan yang dilakukan oleh warga sekitar terhadap sampah yang diperoleh, misalnya membakar atau penanganan lainnya? Untuk sekarang tidak ada penanganan lainnya, tetapi biasa kita membakar sampah. Jika tidak ditangani, lantas sampah yang diperoleh apakah akan dibuang sembarangan begitu kak? Iya, biasanya masyarakat lebih memilih untuk membuang sampah ke selokan. Baik kak, kira-kira dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik? Dampak yang saya rasakan merusak pemandangan lingkungan dan baunya tidak sedap kemana-mana ke lingkungan masyarakat dan dapat menimbulkan penyakit. Baik kak, kira-kira di lingkungan sekitar sini tuh ada tempat sampah di setiap lorong atau jalan begitu? Tidak ada, tapi
penampungan sampah biasanya datang seminggu sekali. Terima kasih Kak atas waktunya. Semoga kedepannya kita semua mempunyai kesadaran tinggi untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Sekian. Ya, habis. Emang nggak boleh buang sampah sembarangan. Nih ambil. Sana tuh ada tempat sampah, buang pada tempatnya. Tidak boleh mencemari lingkungan sekitar. Nah emang buang sampah itu pada tempat sampah, jangan buang sembarangan lagi ya. Nah, dari kedua wawancara tersebut, kita dapat simpulkan bahwa Sampah plastik adalah masalah utama yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan sangat mengganggu bagi masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, ada nih cara untuk mengatasi sampah plastik dengan menggunakan prinsip 3R. Yang pertama yaitu reuse, yang kedua yaitu reduce, dan yang ketiga recycle. Salah satunya yaitu dengan prinsip recycle, contoh seperti daur ulang sampah plastik. Daur ulang yang kami lakukan yaitu membuat tempat pensil dan tempat sampah dari botol bekas. Berikut produk dari hasil penanganan sampah plastik yaitu botol plastik. Produk pertama yang kami buat adalah tempat pensil dari botol bekas. Proses pembuatannya dengan menggunakan botol bekas, gunting, penggaris, lem kertas, dan spidol yang berwarna. Untuk produk yang kedua yaitu membuat tempat sampah dari botol bekas. Dan cara pembuatannya juga sama, menggunakan alat yang sama dengan tambahan kawat dan cat. Merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan esok yang lebih baik. Ayo buang sampah pada tempatnya. Save our Earth.